Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hukum Pidana yang beranggotakan Agung Lesmana Putra dan Reina Agustina. Baiklah, saya akan membacakan poin 1 yaitu syarat fogging. Yang pertama, niat. Menurut Meljadno, niat adalah niat jika dibandingkan dari sudut bahasa adalah sikap batin seseorang yang memberikan arah kepada apa yang akan diperbuatnya. Menurut MVT, niat sama artinya dengan kehendak atau maksud. Menurut Hazewinkel, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Yang kedua, adanya permulaan. Menurut Van Vamen, perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan, telah nyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan disebabkan kehendak pelaku. Keadaan di luar kehendak pelaku maksudnya adalah setiap keadaan baik badaniah atau fisik ataupun rohaniah atau psikis yang datangnya dari luar yang menyebabkan tidak selesainya kejahatan itu dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, 2. Sistem pemindanaan fogging. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku 1 tentang aturan umum bab 4 pasal 53 ayat 1 dan 54 KUHP. Adapun yang bunyinya yaitu pasal 53 ayat 1 yaitu berbunyi mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Pasal 54 mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana, yaitunya percobaan yang dapat dipidana menurut sistem KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana yang dapat dipidana, hanyalah percobaan terhadap tindak pidana yang berupa kejahatan saja. Sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tindak pidana tidak dapat dipidana. Hal ini jelas dalam pasal 54 KUHP. Hanya saja tidak semua percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana. Ada percobaan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu tidak dapat dipidana. Misalnya, 1. Percobaan duel atau perkelahian tanding dalam pasal 184 ayat 5. 2. Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan dalam pasal 302 ayat 4. 3. Percobaan penganiayaan biasa dalam pasal 351 ayat 5. 4. Percobaan penganiayaan ringan dalam pasal 1352 ayat 2. 3. Pandangan subjektif dan objektif atas fogging. Pandangan subjektif dapat patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Pandangan objektif terbagi 3 yaitu teori objektif formil yang memiliki beratkan sifat bahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Menurut teori ini, suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. 2. Teori objektif material yang menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan kepentingan hukum atau penganutnya Simon. 3. Teori campuran. Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya dan juga sifat berbahayanya perbuatan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.